Presiden Joko Widodo menyinggung adanya upaya proteksi atau pengamanan terhadap badan usaha milik negara, BUMN, yang kondisi keuangannya terlihat sakit. Jokowi tak ingin proteksi itu terus diberikan kepada perusahaan pelat merah. Karena hal ini membuat BUMN menjadi manja, karena setiap kondisi keuangan sedang tidak stabil, kas negara harus turun tangan untuk memberikan penyertaan modal negara. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, yang disiarkan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Kalau yang lalu-lalu bum-bumnya terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali, ujarnya. Jokowi menilai pemberian PMN yang terjadi selama ini mengurangi nilai-nilai yang ingin dibangun oleh negara terhadap perusahaan pelat merah yang berada di bawahnya. Misalnya, nilai kompetisi yang membuat BUMN tak berani untuk bersaing. Kemudian, mengambil resiko hingga nilai profesionalisme yang tak dijalankan. Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir untuk menutup perusahaan pelat merah yang tidak efektif. Kalau Pak Menteri, BUMN Pak ini ada seperti ini perusahaan kondisinya. BUMN, kalau saya langsung, tutup saja, tegas Jokowi. Sebagai informasi, Kementerian BUMN mencatat ada sekitar 7 perusahaan pelat merah yang akan dibubarkan. Adapun ketujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Kertas Leces Persero, PT Merpati Nusantara Airlines Persero, PT Industri Gelas Persero, hingga PT Kertas Kraft Aceh Persero. Kemudian, PT Istaka Karya Persero, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional Persero, dan PT Industri Sandang Nusantara Persero. Kita mau gede, pikiran mimpinya kecil, gimana mau jadi gede? Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, pada infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung, kalau ada penugasan itu. Kalau nggak logis, bagaimana buat logis tapi dengan kalkulasi. Kita ini balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun. Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu ini, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi, agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi, yaitu tugas dari kita semua seperti itu. Jadi, sama, kondisi ke depan karena perubahan iklim, itu yang namanya ketahanan pangan itu sangat penting sekali bagi sebuah negara. Dan sudah diprediksi akan terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita. Tanah masih luas sekali, masih gede sekali, tapi yang merancang jangan kecil-kecilan. BUMN masa buat hanya kecil-kecilan? Kecil-kecilan pun nggak jadi lagi. Buat yang gede sekalian, berpartner. Saya pernah sampaikan kan, dulu saya 7 tahun yang lalu, saya datang ke Merauke. Itulah hanya hamparan datar sekali. Airnya melimpah. Kalau digabung, Merauke, Mapi, Bovendigul itu ada 4,2 juta hektar. Tapi nggak mungkin. BUMN kita ini sendirian kesan nggak mungkin. Pertama memerlukan modal yang sangat besar. Itu baru satu lokasi, belum lokasi-lokasi yang banyak sekali kita itu. Yang memungkinkan kita untuk buat food estate apapun lah. Entah itu untuk beras, untuk jagung dan lain-lain. Banyak sekali, singkong banyak sekali. Tapi yaitu, jangan orientasinya proyek.
dihitung, dikalkulasi. Ketahanan kesehatan ke depan juga ini sangat penting sekali dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Mau tidak mau, infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita harus kita benahi total. Kelihatan sekarang ini kekurangannya di sebelah mana. Kelihatan sekali kurang semuanya. Ini yang paling cepat melakukan, mereform BUMN yang urusannya dengan kesehatan. Bukain Bangladesh, bukain ke India. Saya telepon sendiri Perdana Menteri Narendra Modi. Di sini nggak merespon gimana. Sampai nanyain 2 kali ke saya. Udah ngirim tim ke sini, nggak ada tindak lanjut. Karena ya paling pas kita harus dari sana. Murah, buat obat generik. Ini ada apa? Obat, dan yang paling lebih penting lagi ya bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku sangat banyak sekali. Kemudian energi juga sama. Semua memang sekarang ini harus berpartner kalau kita ingin cepat besar dan cepat berubah ke arah yang lebih baik. Semuanya harus memiliki visi global, karena kita ingin BUMN betul-betul bisa menarik sebagai lokomotif untuk membawa yang kecil-kecil, yang menengah itu untuk masuk ke, menjelajah ke negara-negara lain. Saya kira tadi sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Saya mungkin hanya nambah-nambahi saja bahwa sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, mereorganisasi dari BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun ini adalah nilai-nilai. Core value yang ingin kita bangun itu. Sehingga yang namanya pemilihan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih, kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak pede, itu yang saya ingin sampaikan. Ini sekali lagi perlu saya sampaikan, dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan. Karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme. Dan saya minta juga Bapak Ibu sekalian juga bagaimana membangun sebuah kultur kerja ini harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya aja Pak. Bapak Ibu bisa membayangkan mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Ya, seperti ini yang harus dipangkas. Nggak boleh bisa di PLN sampai bertele-tele seperti itu.
nggak bisa lagi. Nah, siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, dan Bapak Ibu semuanya sekali lagi ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar. Saya nggak ingin ngajari yang namanya manajemen, Bapak jauh lebih jago. Jadi sekali lagi, adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah cepat mengadaptasi. Saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana ya. Telkomsel ya sudah, saya lihat. Tapi yang lain belum. Maaf, yang infrastruktur, BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu udah. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang nggak mau? Mau semua. Jadi sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, review terus keekonomiannya, berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa.